Assalamualaikum pemirsa. Kali ini kita akan lanjut kepada tips menghadapi ujian P3K dan ujian lainnya. Di bagian pertama kemarin sudah banyak yang kita bahas. Kali ini untuk bagian kedua, yang dibahas berikutnya adalah yaitu ini lebih pada fokus teknis belajarnya. Ini pengalaman saya ya. Semoga bermanfaat. Yang pertama, khusus untuk bagian belajarnya, bikin rekaman suara. Rekaman suara bagaimana? Nah, rekaman suaranya maksudnya begini. Misal, apalagi zaman sekarang zaman canggih, jadi pakai HP, sehingga nanti rekaman itu bisa diperdengarkan, entah sambil jalan, di atas kendaraan, atau apapun namanya. Yang penting hanya tidur yang bikin kita stop belajar. Nah, bagaimana rekamannya? Model rekamannya. Misal yang kita tidak tahu nama Presiden Indonesia. Nah, kemudian bikinlah rekaman nama Presiden Indonesia pertama adalah. Kemudian beri interval 5 detik. Beri interval 5 detik, kemudian jawab Insinyur Soekarno. Nah, jadi kumpulin hal-hal yang kita tidak tahu yang bersifat hafalan, bikin rekaman seperti itu. Nah, diperbanyak. Mana yang kita belum hafal, belum tahu, perbanyak lakukan rekaman-rekaman seperti itu. Sehingganya hanya tidur yang bikin kita stop belajar. Jadi sambil mengerjakan apapun dengan rekaman itu kita bisa belajar. Jadi mencari rekaman, membuat rekaman itu ya tentu kepada hal-hal yang dua sifatnya. Yang pertama, kita benar-benar tidak tahu, bikin rekaman suara, hafalan-hafalan seperti itu. Atau hal-hal yang ketika kita, ini termasuk kelompok tidak tahu, tapi kita bisa tahu tapi lambat memanggilnya. Jadi supaya cepat, latih seperti itu, bikin rekaman suara. Sekali lagi, bikin rekaman suara, kemudian kasih kunci jawaban. Kunci jawabannya 5 detik muncul. Contoh yang kedua, misalnya siapa nama Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Kemudian kasih interval 5 detik. Kemudian baru sebutkan jawabannya. Dr. Andes Muhammad Atta. Nah, latihlah diri kamu untuk bisa menjawab soal-soal itu sebelum kunci jawaban yang kita dengar itu muncul. Jadi seperti itu. Berikutnya lagi untuk yang berbau matematika. Yang berbau matematika ini beda. Bukan bersifat hafalan, tapi lebih kepada banyak latihan, berbanyak latihan soal, ya. Dan soal-soal ini kumpulin dari berbagai sumber, latih. Dari tidak bisa jadi bisa, kemudian latih lagi cepat. Itu yang berbau matematika. Kemudian tips berikutnya, membeli buku. Kalau saya menyarankan dan pengalaman saya membeli buku ini kan banyak nih. Nggak mungkin semuanya kita beli. Kita seleksi. Cara menyeleksi buku yang bagaimana? Itu kunci jawabannya lihat. Jangan pilih buku yang kunci jawabannya cuman nomor 1A, 2B, 3C, 4D. Jangan. Lebih baik 1A. Jawab. Dan itu kemudian A itu ada penjelasannya. Ada kalimat di belakangnya. Nanti nomor 2C misalnya. Ada kalimat di belakangnya. Mengapa seperti itu? Karena jangan sampai orang salah ketik, kita jadikan pedoman. Nah, dengan adanya kalimat itu, meminimalisir orang salah ketik. Sehingga kita pun bisa mengkoreksi. Oh, ternyata orang ini salah ketik yang A-nya. Penjelasannya begini. Jadi seperti itu dalam membeli buku. Nah, khusus untuk buku matematika, sekali lagi, ini yang lebih sensitif lagi. Kita harus jeli. Usahakan beli buku yang memiliki pembahasan. Diberikan gambaran, konsep umumnya begini, kemudian kunci jawabannya begini. Jangan sampai kunci jawabannya cuma A, B, C, dan tidak ada jalan langkah-langkah untuk menjawabnya. Jadi demikian dari saya. Rangkuman dari rekaman kemarin bahwa pertama, anggap ujian ini sebagai latihan perang. Jangan sampai
Kalian ikut perang namun tidak memperbanyak latihan perang, maka kalian akan mati konyol. Yang berikutnya lagi, bahwa usahakan belajar dari tidak bisa menjadi bisa, setelah itu naikkan level menjadi cepat, memakai batas waktu. Nah, batas waktu ini bisa dimepetkan lagi, misalnya 2 menit menjadi 1 menit setengah. 1 menit setengah dimepetkan lagi bisa 1 menit. Jadi seperti itu. Yang ketiga, ini bukan lomba cepat keluar, tapi lomba banyak benar. Jadi maksimalkanlah waktu, jangan sampai waktu terbuang sia-sia. Ya. Dan ingat, ketika kita gagal, ini yang paling perlu diingat, ketika gagal salahkan diri sendiri. Ketika gagal salahkan diri sendiri. Namun ketika berhasil, itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Ini mungkin sudah takdir beliau, supaya ini takdir Yang Maha Kuasa. Kalau kita berhasil, untuk apa? Untuk menghindari kita menjadi orang yang sombong. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.